Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Pertanian Masa Depan, dosen pengampu Dr. Saidul Mesa, PI. Nah, kelompok 2 akan menjelaskan tentang komoditi kacang panjang. Dan sebelum masuk ke penjelasannya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Muhammad Ridwan Hadi Kusuma. Saya Arus Satria Putra. Dan saya Dim Pratama. Nah, pertama-tama yang akan menjelaskan tentang definisi dan penjelasan tentang komoditi kacang panjang yaitu teman saya Arun Satria Putra. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prospek budidaya tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang atau Vigna sinensis L merupakan salah satu komoditas sayuran yang sangat pantas dikembangkan karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kacang panjang dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun dapat diolah menjadi sayur. Tanaman ini biasanya tumbuh di daerah yang memiliki kelembapan yang sedang, dikarenakan tanaman ini memerlukan drainase yang baik untuk tumbuh. Tanaman ini juga harus ditanam di lahan yang terbuka agar proses fotosintesis dapat berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan dan manfaat pada tanaman kacang panjang ini. Yang pertama, dalam meningkatkan gizi masyarakat, tanaman kacang panjang ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan vitamin dan nutrisi, karena secara umum tanaman kacang panjang ini adalah salah satu tanaman yang memiliki kandungan seperti kandungan karbohidrat, kandungan protein, lemak, dan air. Nah, selain kandungan tersebut, kacang panjang ini juga mempunyai manfaat pada berbagai penyakit seperti penyakit kolesterol. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ketika kita sering mengkonsumsi tanaman kacang panjang ini, maka dapat dikatakan bahwa penyakit kolesterol ini dapat berkurang karena kacang panjang ini memiliki salah satu karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan ancaman yang dihadapi dalam proses produksi tanaman kacang panjang, komoditi kacang panjang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi produksi tanaman kacang panjang. Yang pertama itu adalah iklim. Iklim kita tahu bersama merupakan salah satu pengaruh pada melakukan produksi dalam sektor pertanian. Khususnya yang saya akan jelaskan adalah tentang komoditi kacang panjang. Nah, kita tahu bersama bahwa komoditi kacang panjang dapat tumbuh di daerah yang memiliki kelembapan yang stabil dan memiliki drainase yang bagus, sehingga jika iklim di sini tidak stabil, maka produksi kacang panjang juga akan terganggu. Contohnya jika curah hujan yang tinggi dan terjadinya banjir di lahan pertanian tanaman kacang panjang akan mempengaruhi produksi kacang panjang. Nah, selanjutnya adalah bibit unggul. Nah, bibit unggul di sini sangat kurang disediakan di daerah kita, khususnya di Kabupaten Wajo maupun di Sulawesi Selatan Indonesia, karena kurangnya perhatian pemerintah dalam hal menyediakan stok bibit unggul dalam komoditi kacang panjang. Kurangnya penyedia stok bibit unggul yang ada di daerah kita, contohnya di Kabupaten Wajo, kita sangat susah menjumpai orang yang menjual komoditi kacang panjang, khususnya bibit unggulnya. Nah, kita tahu bersama jika kita ingin melakukan produksi pertanian, kita harus melakukan pemeliharaan dan pemupukan secara optimal. Nah, sama halnya dengan komoditi kacang panjang, kita harus melakukan pemupukan yang rutin dan teratur terhadap tanaman ini agar produktivitasnya dapat berjalan lancar. Dari daunnya terdapat bercak-bercak, yaitu adalah penyakit dari komoditi kacang panjang, dan juga ada hama yang menyerang komoditi ini, sehingga kita harus melakukan penyemprotan pestisida secara rutin. Sekarang ini masyarakat menggunakan pupuk yaitu anorganik karena pupuk anorganik yang banyak dijual di pasaran. Nah, ini juga merupakan faktor yang sangat buruk bagi produksi tanaman kacang panjang karena akan merusak ekosistem tanah, yang dimana kandungan-kandungan di dalam tanah akan terancam hilang. Adapun ancaman terhadap budidaya tanaman kacang panjang, yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya tanaman kacang panjang ini. Yang kedua, kurangnya masyarakat yang membudidayakan tanaman kacang panjang. Dan yang ketiga adalah kurangnya bantuan dari pemerintah tentang budidaya kacang panjang ini. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai komoditi kacang panjang. Dan yang menjadi kesimpulan adalah komoditi kacang panjang adalah komoditi yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia, terutamanya di daerah kita Sulawesi Selatan, terkhususnya Kabupaten Wajo. Karena komoditi kacang panjang ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Tapi ada beberapa faktor tadi yang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang dialami oleh kacang panjang, mulai dari iklim, bibit unggul yang sudah dapat, dan seterusnya.
Nah, peran pemerintah dalam pengembangan kacang panjang ini sangat diperlukan untuk mengembangkan komoditi ini ke depannya, karena komoditi ini tadi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.